Ketika Racing Voltaker melanjutkan perjalanan mereka, Liko dan Roy mencoba mengecek keadaan Uruto. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat kamar Uruto yang begitu berantakan. Padahal dulunya ruangan itu dipakai sebagai dek observasi, tapi sekarang jadi berantakan seperti ini. Namun Uruto membela diri dengan mengatakan kamarnya sudah bersih kok. Apalagi di dalam kamar Uruto terdapat banyak batu yang berhamburan. Oleh karenanya, Liko dan Roy menyuruh Uruto untuk segera membersihkan kamarnya. Namun Uruto tetap tidak mau melakukannya. Apa boleh buat? Kalau begitu, Roy terpaksa mengusir Uruto jika dia tetap tidak mau membersihkan kamarnya. Ketegangan semakin meningkat saat Roy dan Uruto mulai berdebat tentang bersihkan kamar. Dan untungnya masih ada Liko yang menengahi pertengkaran tersebut. Akhirnya karena merasa kesal, Uruto pun keluar dari kapal berpesagi, mengajak Pokemonnya untuk ikut dengannya. Molly yang melihatnya berjalan dengan kesal menanyakan mau kemana Uruto. Dan ternyata dia sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Roy, yang selalu saja nyuruh-nyuruh dia, berlagak seperti bos padahal bukan. Molly pun paham anak-anak ini sedang terlibat pertengkaran kecil-kecilan. Jadi dia pun biarkan Uruto pergi, asal jangan terlalu jauh. Setelahnya Uruto pun pergi dengan masih menyimpan perasaan kesalnya. Sementara itu di sebuah kota dekat situ, terlihat ada bocil yang sedang melukis bersama dengan Pokemonnya. Tak lama kemudian ada seorang ibu-ibu yang lewat. Bocil tersebut menawarkan apakah ibu-ibu itu juga mau dilukis seperti biasanya. Sayangnya ibu-ibu itu menolak karena dia sudah membeli lukisan secara online. Setelahnya Rayu dan Pokemonnya pun pergi ke spot lain untuk menemukan pelanggan yang mau membeli karya seni mereka. Saat berjalan, Rayu mendengar anak-anak yang bicarakan tentang Strong Spear, item yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan Pokemon. Setelah mendengar pembicaraan itu, Rayu jadi berpikiran kalau dia menggunakan item itu untuk Pokemonnya, pasti lukisannya akan jadi lebih bagus. Tapi sayangnya Rayu tidak punya cukup uang untuk membelinya. Makanya dia mengumpulkan uang dengan cara membuat atau menjual lukisan. Mendengar itu, Gravayai tersinggung karena kemampuan melukisnya diremehkan oleh trainernya sendiri. Setelah berjalan cukup lama, Uruto mulai kelaparan. Untungnya saat itu dia melihat ada berry di pinggir jalan, dan dia mau memetiknya. Namun sebelum sempat melakukannya, Rayu datang menghampiri Uruto, mengklaim berry itu sebagai miliknya. Rayu sudah menunggu-nunggu sampai berry itu matang, dan dia tidak akan biarkan siapapun mengambilnya. Ketika Uruto dan Rayu masih sibuk memperebutkan berry, tiba-tiba pemilik aslinya keluar, memarahi anak-anak tersebut yang mau maling berry-nya. Alhasil dia pun memerintahkan Pokemonnya untuk mengejar Uruto dan Rayu. Setelah berlari cukup jauh, Uruto dan Rayu berhasil lolos. Tapi sekarang mereka malah semakin bertambah lapar. Apalagi mereka juga sama-sama bokeh dan tidak punya uang sama sekali untuk beli makanan. Rayu kemudian mengajak Pokemonnya untuk segera pergi mengumpulkan uang lagi. Namun saat itu, Gravayai masih sibuk melukis Sableye, dan nampaknya Sableye sangat suka dengan hasil lukisannya. Berbeda dengan trainernya, kedua Pokemon itu nampak sangat bersahabat. Seketika, Rayu pun menyadari betapa Gravayai sangat menyukai lukisan. Dengan perasaan setengah enggan, Rayu menanyakan nama Uruto. Dan karena Pokemonnya bersahabat, maka mulai sekarang mereka juga akan jadi teman. Uruto pun terlihat bingung dengan pernyataan yang tiba-tiba itu. Setelah saling perkenalkan diri, Rayu membagi bekal makanannya kepada Uruto. Rayu sangat suka melihat Pokemonnya yang akrab dengan Pokemon Uruto. Uruto mengatakan Pokemonnya itu mempunyai kepribadian yang mirip seperti dirinya. Sementara Rayu menjelaskan bahwa Gravayai adalah Pokemon yang suka pilih-pilih makanan. Gravayai, Pokemon kera beracun tipe racun dan normal. Gravayai melumuri jarinya dengan air liur beracun yang warnanya berubah-ubah tergantung dari makanannya, dan melukis pola pada pohon-pohon yang ada di hutan. Tiap-tiap Gravayai melukiskan pola yang berbeda-beda, dan mereka akan terus melukiskan pola yang sama seumur hidupnya. Untuk Pokemon Rayu, dia hanya mau makan Nana Berry, sehingga dia menghasilkan cat berwarna pink. Namun lukisannya selalu berkilauan meskipun dia hanya punya satu warna. Setelah menceritakan tentang Pokemonnya, entah kenapa Rayu merasa berdebar-debar. Itu artinya Rayu sangat menyukai Pokemonnya, kata Uruto. Rayu pun mengakui dia sangat suka dengan Gravayai. Bahkan dia punya mimpi untuk menunjukkan hasil karya seninya yang berwarna-warni pada seluruh dunia. Uruto pun muji Rayu yang punya impian yang sangat indah. Setelahnya mereka melihat Gravayai yang sedang ngemut batu Sableye. Setelah melihat hal itu, Uruto menyarankan apakah Sableye bisa mengajari Gravayai makan makanan selain Nana Berry.
Rayu pun sangat suka dengan ide itu, dan minta Sableye untuk mengatasi gaya makanan Grapaiai agar Pokemonnya bisa makan makanan lain. Ketika mereka berjalan, terlihat ada banyak sekali coret-coretan yang digambar oleh Grapaiai saat melintasi area tersebut. Sesampainya di pohon beri, Sableye dan Grapaiai pun segera memanjat untuk memetik beri tersebut. Setelahnya Sableye menyerahkan beri itu kepada Grapaiai, berharap Pokemon itu mau memakannya. Akhirnya setelah dicoba, ternyata Grapaiai bisa merasakan lezatnya beri selain nana beri yang sering dimakannya. Setelah itu mereka pun berjalan lagi untuk memetik beri dari satu pohon ke pohon yang lain. Singkat cerita, pada malam harinya, mereka bermalam di pondok persembunyian Rayu. Mereka juga sudah mengumpulkan berbagai jenis beri untuk dicoba oleh Grapaiai nantinya. Uroto kemudian menceritakan bahwa dia dan Sableye telah berpetualang ke berbagai tempat untuk mengumpulkan sesuatu yang keren. Mendengar itu, Rayu jadi penasaran, karena Uroto pasti punya banyak teman. Seketika, Uroto jadi ingat lagi dengan teman-temannya yang baru saja dia tinggalkan. Namun setelah mengingat Roy yang sering ngomel-ngomel, Uroto mengatakan dia tidak punya teman dan tidak membutuhkannya. Kalau begitu, Rayu bertanya lagi, apakah Sableye satu-satunya Pokemon yang dimiliki oleh Uroto? Mengenai hal tersebut, Uroto kemudian mengambil Duskull dari dalam tasnya. Sebenarnya dia masih punya satu Pokemon lagi. Pokemon itu sangat mengagumkan. Sampai-sampai seluruh trainer Pokemon mengharapkan bisa punya Pokemon tersebut. Rayu yang tadinya terlihat mengejek mulai penasaran Pokemon apa sebenarnya itu. Uroto mengungkapkan Pokemon itu hanya mau keluar ketika dia sudah menganggap Uroto sebagai trainer Pokemon yang layak dan sangat kuat. Setelah mendengar penjelasannya, Rayu hanya diam sambil menatap Duskull Uroto. Mungkin masih penasaran ada Pokemon apa di dalamnya. Ngomong-ngomong soal Grapaiai, Uroto juga senang karena Pokemon itu sekarang bisa makan berbagai jenis beri. Jika Grapaiai makan lebih banyak lagi, mungkin saja dia bisa menghasilkan lukisan yang luar biasa juga. Rayu rela melakukan segalanya untuk mencapai impiannya itu. Selama hal tersebut bisa membahagiakan Pokemonnya, Rayu rela melakukan apa saja. Seketika dia teringat lagi dengan Strong Spear, dan berpikiran jika menggunakan item itu mungkin dia bisa mewujudkan impiannya. Tanpa mengetahui hal itu, Uroto mendukung penuh semangat Rayu. Sebenarnya Rayu ingin menanyakan sesuatu, tapi entah kenapa dia mengurungkan niatnya dan tidak jadi membicarakannya. Apapun itu, mereka senang karena bisa menghabiskan waktu malam ini dengan mengobrol santai. Sementara itu, di keesokan harinya, Roy datang ke kamar Uroto untuk membangunkannya. Dia heran melihat Uroto yang uring-uringan di kamar dan tidak pernah bangun-bangun. Namun begitu selimutnya dibuka, ternyata di dalamnya hanya ada bantal. Dan Uroto tidak ada di tempat tidurnya. Jangan bilang kalau Uroto pergi karena kata-kata Roy kemarin. Roy jadi pusing sendiri dibuatnya. Tak menyangka Uroto akan menganggap serius perkataannya. Tak lama kemudian, Liko dan Dot datang. Dan Roy segera memberitahukan kalau Uroto sudah pergi. Setelah melihat batu yang berhamburan itu, Roy mulai berpikir bahwa itu bukan sembarang batu, melainkan Uroto selalu mengumpulkannya di sepanjang perjalanannya. Roy jadi merasa bersalah karena telah membentak Uroto, tidak memperdulikan perasaannya sama sekali. Dan sekarang Uroto sudah pergi dan mungkin tidak akan kembali lagi. Dihantui rasa bersalah, Roy pun bergegas untuk mencari Uroto. Di saat yang bersamaan, Uroto baru saja bangun dari tidurnya. Namun saat itu Rayu tidak ada di sampingnya. Dan lebih parahnya lagi, saat Uroto mengecek tasnya, ternyata Duskull-nya sudah hilang. Melihat dari bekas coretan yang ditinggalkan, Uroto yakin pelakunya adalah Rayu dan Grapaiai. Uroto yang kesal kemudian berlari keluar untuk menemukan pencuri tersebut. Untungnya Rayu dan Grapaiai meninggalkan jejak berupa coret-coretan di sepanjang jalan, memudahkan Uroto untuk menemukan lokasi mereka. Di sisi lain, terlihat seorang sales yang menyuruh pelanggan mengisi kuesioner setelah menggunakan Strong Spear. Tak lama kemudian, Rayu datang, menginginkan item itu juga. Rayu tahu dia tidak punya uang untuk membelinya, makanya dia hendak menukarnya dengan Duskull Uroto yang dicurinya tadi. Rayu yakin ada Pokemon yang sangat hebat di dalamnya, Pokemon yang bisa menggemparkan seluruh dunia. Namun apapun yang dikatakan oleh Rayu, sales itu tidak bisa memberikan Strong Spear dengan cara seperti ini. Namun anggota The Explorer yang pernah dihadapi oleh Liko dan teman-temannya muncul lagi, yaitu Indy dan Rubella. Menerima kesepakatan itu dan mau menukar Strong Spear dengan Duskull Uroto. Seketika Uroto pun muncul dan menuntut agar Duskull-nya dikembalikan.
Sebelum Ryu sempat menjelaskan, Uruto menantang anggota The Explorer tersebut. Kalau begitu, The Explorer pun juga sudah tidak sabar untuk menghancurkan Rising Voltaker. Terlepas dari Uruto yang mengakui dia sudah bukan anggota kelompok itu lagi. Indy dan Rubella kemudian mengeluarkan Pokemon-Pokemon mereka, yang terdiri dari Darmanitan dan Galarian Darmanitan. Tanpa berlama-lama, mereka langsung perkuat Pokemon tersebut dengan Strong Spear untuk meningkatkan kekuatannya. Indy dan Rubella kemudian merintahkan Pokemon mereka untuk menyerang tanpa perlu diperintah. Tidak ingin membahayakan Ryu, Uruto menyuruhnya untuk menyingkir sebentar. Setelah menghindari serangan Darmanitan, Uruto merintahkan Sableye Throat yang sukses menghit musuhnya. Setelah melihat temannya jatuh, Galarian Darmanitan mulai menurunkan hujan berlian. Namun Uruto mengcounternya dengan Power Gem Sableye untuk meng-cancel move tersebut. Namun dikala Sableye lengah, Darmanitan bangkit lagi dan mendaratkan pukulan pada Sableye. Ketika Sableye berusaha menghindari pukulan itu, dia malah terkena hujan berlian, mengakibatkan Sableye tersungkur jatuh ke tanah. Sementara Ryu hanya bisa diam menyaksikan karena dia memang tidak memiliki pengalaman bertarung. Namun tak disangka-sangka, meskipun tidak disuruh, Gravayai berusaha melindungi temannya yang jatuh tadi. Namun kekuatannya masih belum sanggup untuk mengalahkan Pokemon The Explorer yang sudah di-upgrade dengan Strong Spear. Seketika, Ryu pun baru sadar dia telah melakukan kesalahan yang fatal. Ryu pikir jika menggunakan Strong Spear segalanya akan jadi gampang. Tapi kenyataannya sekarang Pokemonnya malah terluka akibat perbuatannya sendiri. Ryu juga minta maaf karena telah mencuri Duskull Uruto, di mana dia melakukan semua ini karena ingin mewujudkan impiannya. Melihat penyesalan Ryu, Uruto akhirnya mau memaafkannya. Uruto yang terdesak kemudian mengaktifkan Mega Evolution, mengubah Pokemonnya menjadi Mega Sableye. Setidaknya sekarang Mega Sableye bisa menahan serangan Darmanitan dan Galarian Darmanitan. Melihat Pokemon yang mengamuk itu, Ryu pun heran apa yang terjadi pada mereka. Uruto pun menjelaskan bahwa Pokemon yang terpengaruh oleh akuarium memang akan jadi seperti ini. Pokemon itu jadi sulit diatur dan akan selalu mengamuk. Ryu pun heran mengapa Uruto mau berjuang melindunginya meskipun dia sudah menyakiti perasaannya. Uruto dengan tegas mengatakan dia tidak perlu alasan. Yang terpenting dia ingin melindungi orang lain. Seketika Duskull Uruto bereaksi dengan perkataan trainernya itu. Ketika Mega Sableye kalah melawan Pokemon The Explorer, Pokemon itu akhirnya keluar untuk menyelamatkan temannya. Ternyata Pokemon itu adalah Dragonite yang gagah perkasa. Dragonite kemudian mengkombo Dragon Rush dan Hyper Beam untuk mengalahkan Pokemon The Explorer. Mampu mengalahkan mereka dengan satu kali serangan saja. Indy dan Rubella juga tak menyangka dengan kekuatan Dragonite itu, sehingga mereka pun segera melarikan diri. Setelah itu, Dragonite masuk lagi ke dalam Duskull. Melihat The Explorer yang ingin melarikan diri, Uruto tidak akan biarkan mereka kabur begitu saja dan langsung mengejar mereka. Ryu pun mengucapkan terima kasih kepada Uruto yang telah menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, Roy mencapai lokasi yang sama untuk mencari Uruto. Berpas-pasan dengan Ryu, Roy pun menanyakan apakah ada trainer Sableye yang lewat tempat ini. Ryu yang kenal dengan Uruto mengatakan dia tahu di mana orang itu berada. Roy juga mengungkapkan bahwa dia adalah teman Uruto. Sekarang Roy ingin minta maaf atas pertengkaran mereka sebelumnya. Ryu kemudian beritahukan bahwa Uruto baru saja pergi mengejar orang-orang jahat. Setelah berterima kasih atas informasi tersebut, Roy juga memuji lukisan Ryu yang sangat bagus. Akhirnya Ryu pun sadar dia tidak membutuhkan item apapun untuk membuat lukisan Gravayai menjadi indah.